Nah, setelah kita bahas yang institutional framework, selanjutnya kita itu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nah, jadi itu poinnya kedua yang bakal kita bahas. Nah, faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu ada dua. Secara besar itu ada dua ya. Yaitu pertama itu ada dari motif atau diskresi manajemen atau BOD. Jadi BOD. Nah, kenapa dia itu mempengaruhi kualitas laporan keuangan? Karena ya itu tadi. Jadi manajer itu tuh dia tuh punya kewenangan untuk memakai metode akuntansi tertentu. Jadi kalau misal nih metode pencatatan aset tetap apa ya? Enggak, jangan gitu deh. Misal metode pencatatan persediaan itu kan ada dua, ada perpetual atau periodik. Nah itu tuh kewenangan manajer tuh yang mau pakai perpetual atau periodik. Itulah yang nantinya akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nah dalam menetapkan metode atau yang itu tadi ya, motif atau diskresi manajemen, itu tuh dia bakal menyebabkan distorsi gitu. Kenapa? Karena ada tiga syarat. Jadi yang pertama itu noise from accounting tools. Jadi kan ini ya, tadi kan aku bilang kalau accounting rules itu dia tuh gak bisa kalau terlalu kaku gitu. Jadi ada di tengah-tengah, gak terlalu kaku dan juga gak terlalu fleksibel. Nah, jadi manajer tuh dia punya kewenangan sendiri gitu selain untuk menciptakan atau menetapkan gitu mau pakai akuntansi yang mana, karena kan yang tadi ya terlalu kaku gitu kan. Disesuaikan lah ini ya sama perusahaan kayak gitu. Nah, inilah yang kemudian tuh bakal menimbulkan multitafsir. Nah, yang kedua tuh forecast error. Nah, kalau di akuntansi kita tuh kan mengenalnya namanya estimasi kayak estimasi bad debt, terus estimasi umur manfaat aset gitu. Nah, itu kan yang menetapkan itu kan kewenangannya yang dari BOD. Nah, padahal estimasi itu bisa aja itu error gitu. Misal bad debt diestimasiin 5% dari net sales, tapi ternyata yang nggak tertagih itu malah 10% dari net sales. Itu kan berarti estimasinya salah gitu. Itu juga menimbulkan distorsi. Nah, kemudian yang ketiga itu managers accounting choice. Jadi ini tuh berkaitan sama IKU atau indikator kinerja utama, yaitu dalam membuat keputusan mau pakai metode apa atau akuntansinya kayak gimana, itu kan dipengaruhi oleh ini ya, pilihan dari manajer itu dalam memilih. Nah, pilihan manajer dalam memilih itu dia itu biasanya mempertimbangkan beberapa hal. Itu yang pertama itu ada debt governance. Jadi kalau pas membuat perjanjian kredit itu biasanya kayak dikasih jaminan gitu. Debt equity ratio-nya nggak boleh lebih dari 60%. Kalau tahun depannya itu misalnya lebih dari 60, misal 5, kreditur itu bisa klaim default. Nah, terus ada compensation contracts. Nah, compensation ini kaitannya tuh kayak sama misal perusahaan itu dia ngasih ke BOD, kalau misal BOD-nya itu berhasil mencapai target, bakal dikasih komisi gitu. Atau bonus. Nah, terus contest for corporate control. Jadi ini tuh kayak kontrol dari perusahaan itu dilombain kayak gitu pokoknya. Terus ada tax consideration, ini kaitannya sama kepentingan perpajakan.
kan. Terus ada regulatory consideration, ini pemerintah, jadi diatur oleh pemerintah itu. Terus capital market and stakeholder consideration, jadi disuruh sama pasar modal atau enggak dari shareholdernya. Terus ada competitive consideration, itu dia persaingan dengan perusahaan lain. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tuh selanjutnya itu ada kualitas dari laporan keuangan yang diinginkan. Nah, di sini itu sebenarnya laporan keuangan yang diinginkan itu kualitasnya itu yang relevan sama reliability gitu. Jadi kalau relevan tuh ya dari laporan keuangannya itu dia nyambung gitu, maksudnya itu bisa dipakai untuk membuat keputusan. Relevan atau dan juga reliable. Jadi kalau reliable tuh dia bisa di-verify. Jadi bisa di-trace itu. Misal kayak sales 70 miliar itu asalnya dari mana aja, itu bisa di-trace angkanya segitu dapat dari mana aja. Nah, tapi tadi kan ini pinginnya relevan dan reliability, tapi biasanya tuh ada trade off. Jadi itu biasanya tuh ada yang relevan tapi nggak reliable, ada yang reliable aja tapi nggak relevan gitu. Nah, contohnya itu kalau misal forecasting gitu ya. Kalau pas forecasting itu kan kita memforecast, misal forecasting untuk menghitung NPV gitu. Berarti kan memforecast free cash flow tahun sekarang dan beberapa tahun ke depan gitu kan. Nah, itu kan relevan ya, karena datanya itu nanti hasilnya bisa dibuat untuk membuat keputusan apakah suatu proyek itu diterima atau ditolak itu. Nah, tapi itu dia nggak reliable karena ya namanya forecasting itu kan masih perkiraan. Angka-angkanya itu kan masih perkiraan, jadi kan nggak bisa di-trace kan asalnya dari mana gitu. Itu faktor kedua. Nah, terus mengapa sih analisis akuntansi itu penting gitu? Jadi kenapa sih kita perlu melakukan analisis akuntansi? Yang itu udah aku bahas tadi di awal. Jadi yang pertama itu ada menghilangkan distorsi. Jadi itu jadi tujuan dari analisis akuntansi itu untuk menghilangkan distorsi biar laporan keuangan itu sesuai dengan realitas bisnis gitu. Terus yang kedua itu adjustment terhadap standar yang digunakan. Jadi penyesuaian terhadap standar yang digunakan tadi itu biar dia sesuai dengan realitas bisnisnya. Nah, terus tadi kan kita udah ngebahas panjang kali lebar tentang distorsi akuntansi. Masih kalian bingung dong, sebenarnya dari mana sih distorsi akuntansi itu? Nah, jadi distorsi akuntansi itu berasal dari beberapa hal. Yang pertama itu ada dari standar akuntansinya. Nah, kenapa standar akuntansi itu bisa menyebabkan distorsi gitu kan? Karena ketika kita menetapkan kita mau pakai standar yang mana, itu tuh kayak ada apa ya? Ada hal-hal yang kurang nggak sesuai gitu loh. Yang pertama itu ketika kita menetapkan standar akuntansi mana yang mau dipakai, itu pasti ada yang namanya political process of standard setting. Jadi ketika kita mau pakai standar akuntansi yang mana, itu tuh ada alasan gitu kenapa kita pakai standar itu. Ini misalnya nih, kalau misalnya kita mengadopsi IFRS, pasti kan ada pertanyaan, kenapa nggak pakai US GAAP gitu. Nah, beberapa pasti mikirnya mungkin bisa biar bisa comparable gitu, biar bisa dibandingin sama perusahaan lain gitu. Tapi sebenarnya itu ada alasan lain, yaitu ada coercive factor. Jadi ada faktor coercive. Coercive ini paksaan ya. Jadi faktor paksaan dari developed countries atau negara-negara maju kan negara-negara berkembang gitu. Jadi misal nih, negara A yang negara maju, dia tuh memaksa negara B yang negara berkembang buat memakai standar tertentu ke IFRS gitu. Dia tuh maksa, kamu kalau nggak pakai IFRS, ntar kamu beda loh sama negara-negara lain gitu.
Nah, makanya negara B tadi kemudian dia akhirnya pakai IFRS gitu. Terus yang kedua itu ada steering board. Jadi steering board ini tuh dia tuh lobby. Jadi perusahaan atau investor itu ngelobi ke steering board biar standar yang ditetapkan itu standar yang sesuai dengan tujuan dari investor-investor itu. Nah, berkaitan sama standar akuntansi, yang kedua itu yang menyebabkan distorsi itu ada accounting principle and assumption. Jadi di standar akuntansi itu kan ada prinsip akuntansi sama asumsi ya, yang kita udah pelajari di KM 1. Nah, ternyata di prinsip dan assumption akuntansi itu tuh ada yang nggak sesuai, yaitu penggunaan historical cost. Nah, historical cost itu kan buat hitung perolehan aset. Nah, di penghitungan itu kan dia pakai historical cost ya, harga perolehan. Nah, kalau kayak gitu kan berarti market value ya sebenarnya itu nggak tercapture gitu. Harusnya kan market value kan biar menggambarkan keadaan atau nilai aset yang paling up to date gitu. Tapi malah pakai historical cost. Nah, jadinya kurang relevan lah di situ. Nah, terus terkait dengan standar akuntansi itu juga ada konservatisme. Jadi ketika kita biasanya itu di perusahaan itu tuh ada yang konservatismenya apa sih? Ini ya, asumsi ya. Aku nggak lupa sih. Pokoknya di standar akuntansi itu kan ada konservatisme, yaitu kalau misal ada rugi diakui cepat-cepat gitu. Tapi kalau ada revenue atau untung itu diakuinya ntar aja gitu. Nah, ini kan juga nggak sesuai kan. Kenapa? Karena ya nggak konsisten gitu. Masa kalau misal ada expense saja muncul gitu, langsung suruh catat. Tapi kalau ntar ada revenue, kalau misal cash-nya belum diterima, kita nggak boleh nyatet gitu. Kan nggak konsisten. Nah, jadi nggak sesuai. Contohnya ini apa? Contohnya ini adalah asset impairment. Jadi kalau pas asset impairment, itu kan kalau misal nilai asetnya turun, kita langsung suruh nyatet. Nah, terus kalau kayak gitu, penyebabnya apa? Penyebabnya berarti nanti equity-nya itu bakal turun gitu kan. Karena adanya impairment aset tadi. That's why konservatisme ini tuh dia nggak cocok buat equity analysis gitu. Padahal kan sifatnya tuh cuma estimasi ya, bisa aja kan tahun depan naik lagi gitu. Jadi dia nggak cocok buat equity analysis. Kenapa? Karena ya kalau misal ada penurunan nilai aset tuh diakui cepat-cepat yang menyebabkan equity-nya turun, tapi kalau misal ntar ada kenaikan aset, itu nggak boleh nyatet dulu gitu. Padahal seharusnya bisa menaikkan aset kan kalau konsisten gitu. Jadi dia nggak cocok buat equity analysis. Tapi yang konservatisme itu tuh dia cocok buat credit analysis. Jadi kalau misal bad debt gitu ya, buat tentuin estimasi allowance itu kan kita harus hati-hati ya. Pasti kita harus mempertimbangkan segala kemungkinan terburuk. Piutang itu nggak tertagih gitu. Makanya dia tuh good for credit analysis, jadi bagus buat credit analysis konservatisme itu. Tapi dia not good for equity analysis. Nah, selanjutnya tadi kan pertama dari standar akuntansi yang menyebabkan distorsi akuntansi. Nah, sumber yang kedua itu tentang estimation error. Ini ya estimasi yang error kan ya namanya estimasi ya, nggak
Nggak selalu benar kan, karena kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Nah, inilah yang menyebabkan distorsi. Nah, yang ketiga, sumber itu dari reliability versus relevance trade-off. Jadi dari reliability dan relevance trade-off, mana itu tadi udah aku jelasin. Jadi ada trade-off antara relevance and reliability. Dan itu ada contohnya lagi. Jadi misalnya contingent liability atau kewajiban kontingensi itu kan apa ya, kalau kewajiban kontingen itu kan sifatnya masih belum tentu, tapi itu harus dicatat gitu. Nah, itu relevan tapi nggak reliable karena kan dia belum tentu ya, jadi nggak bisa di trace gitu kan, kayaknya nggak reliable, tapi itu dia relevan gitu buat menentuin keputusan. Nah, terus ada R&D expense. R&D expense ini kalau misal produknya itu berhasil, sama kalau produknya itu gagal gitu. Nah, ini kan pengakuan atau pembebanan biayanya itu kan berbeda. Nah, dia itu reliable tapi nggak relevan. Terus yang keempat tuh, sumber yang keempat tuh dari earning management evaluasi oleh manajer. Dan ini tuh tentang apa ya, manajemen laba, lebih ke manajemen laba. Jadi earning management itu tuh kebijakan BOD buat merekayasa atau mempercantik laporan keuangan. Sebenarnya tuh boleh-boleh aja sih, cuma ya itu tadi nggak mencerminkan realitas bisnis gitu. Nah, yang mempengaruhi earning management itu ada 3, yaitu ada strategi, ada motivasi, sama ada mekanisme gitu untuk mempercantik LK. Nah, strategi, jadi alasan strategi atau cara ya. Cara yang secara garis besar, strategi untuk earning management itu ada dengan increasing reported income with adjust accrual. Jadi dia menaikkan laba dengan meng-adjust accrual-nya gitu. Jadi kayak misal mengakui pendapatan terakrual itu kan dia bisa meningkatkan income kan. Nah, terus ada big bet. Jadi big bet ini tuh kayak mencuci laporan keuangan. Jadi misal laporan keuangannya itu menghasilkan hasil yang sangat jelek, mungkin sangat jauh dari keinginan dari BOD maupun para shareholder. Terus akhirnya itu dicuci ulang, jadi dihapus semuanya itu laporan keuangan udah jadi, terus dia dibikin baru lagi yang mendekati dengan keinginan baik BOD maupun shareholder. Gitu. Terus habis itu income smoothing. Jadi income smoothing itu gimana biar labanya itu smooth gitu. Misal kalau ada kenaikan atau penurunan itu nggak ini loh, kayak jauh-jauh banget itu. Jadi kayak smooth, naiknya tuh pelan-pelan gitu. Jadi kalau labanya itu naiknya tuh pelan-pelan. Kalau turun juga turunnya itu pelan-pelan, langsung drastis. Kenapa? Karena sebenarnya investor tuh dia lebih suka perusahaan yang labanya, dia menghasilkan laba itu cenderung stabil gitu, daripada yang kayak volatilitasnya tinggi. Nah, ini tuh cara income smoothing tuh ntar ada mekanisme yang namanya income shifting gitu. Ini ntar aku bahas ntar. Nah, terus motivasinya itu apa sih? Motivasinya itu ya karena pengen dapat insentif, terus pengen biar harga sahamnya jadi tinggi, atau ada reason ini tuh bisa juga kayak dituntut serikat pekerja gitu. Jadi kayak misal ketika laba dari perusahaannya itu tinggi, pasti serikat pekerja itu bakal demo buat menaikkan upah gitu. Nah, jadi makanya
BOD itu biasanya cenderung untuk menurunkan income gitu, biar seolah-olah net income-nya itu dikit, jadi serikat kerjanya itu nggak demo gitu buat menaikkan upah lagi gitu. Nah, terus ini ada cara-caranya, yaitu dengan income shifting. Income shifting ini, jadi kalau misal ada pendapatan, kalau misal kita itu pengen menaikkan pendapatan, ini kaitannya sama income shifting ya. Kalau misal yaitu ingin menaikkan laba, perusahaan itu pengen menaikkan laba, maka yang harus dilakukan itu adalah mempercepat atau mengakui pendapatan yang harusnya itu terjadi di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya itu di masa sekarang gitu. Tapi kalau misal perusahaannya itu ingin menurunkan laba, berarti yang diakuin adalah menunda pengakuan pendapatan. Jadi yang diakui sekarang itu ditunda, diakui tahun-tahun depannya aja. Mekanisme yang kedua itu ada classificatory earning management. Jadi diklasifikasi ke pos-pos tertentu, mana sih revenue sama expense yang nggak boleh dilihat dulu gitu, untuk keperluan mempercantik laporan keuangan. Nah itu adalah 4 sumber distorsi akuntansi berasal. Nah, 2 poin utama udah kita bahas tentang institutional framework sama ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas akuntansi. Selanjutnya adalah yang ketiga itu tentang, ini yang terakhir, itu tentang langkah-langkah melakukan analisis akuntansi. Ada 6. Maka yang pertama itu mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang prinsipal atau yang krusial di perusahaan. Jadi first step yang pertama harus kita lakukan itu adalah mengidentifikasi dulu kira-kira yang krusial di perusahaan itu apa sih. Itu misal Garuda Indonesia atau GIAA gitu. Nah itu kan dia itu kan perusahaan pesawat, berarti yang krusial di perusahaan itu adalah tentang pesawat. Nah pesawat kan aset ya, berarti yang krusial di situ adalah tentang aset, yaitu pesawat. Apa? Karena ya kalau misal asetnya itu nggak ada, pesawatnya nggak ada, jadi kan Garuda itu kan nggak jalan kan, berarti ya dia mau ngelakuin apa gitu. Nah makanya berarti udah disimpulin yang krusial di Garuda adalah pesawat. Cara nyimpulinnya kayak gitu, buat tentuin apa yang krusial di perusahaan. Nah karena pesawat itu aset, berarti yang harus dikasih perhatian lebih adalah tentang kebijakan akuntansi aset, yaitu tentang gimana sih mencatat asetnya, gimana menyusutkan aset, gimana menghapus asetnya gitu. Nah terus second atau langkah yang kedua adalah tentang asset accounting flexibility, yaitu penilaian fleksibilitas akuntansi dipilih oleh perusahaan. Kalau dia itu makin fleksibel ya, jadi kalau misal accounting principle di perusahaannya itu makin fleksibel dari TSAK atau makin fleksibel dari standar, berarti dia tuh makin bias gitu. Nah caranya gimana gitu kan, biar kita tahu fleksibel enggaknya. Caranya tuh kita baca dulu di PSAK, terus dibandingin sama accounting principle yang diterapin di perusahaan itu. Kalau banyak yang berbeda atau lebih difleksibelkan gitu sama BOD-nya, berarti di situ kemungkinan bisa banyak bias gitu. Nah, terus langkah yang ketiga adalah evaluate accounting strategy. Jadi mengevaluasi strategi akuntansi. Misal nih, GIAA itu ketika dia mendapatkan aset, mendapatkan pesawat, itu dia pakai leasing, yaitu operating lease gitu. Nah itu tuh harus dibandingkan dengan perusahaan peers-nya gitu. Misal strategi tadi ya, strategi GIA itu dia leasing, dalam mencatat leasing terkait dengan pembelian pesawat, dia tuh misal pakai operating lease. Nah dibandingin tuh
sama misal Lion Group itu, sama perusahaan peersnya, apakah Lion tuh juga pakai operating list. Nah, kalau misalnya ternyata Lion tuh pakai financing list, atau beda berarti kan dari yang dipakai Garuda, carilah efeknya itu. Efek kalau misal Garuda pakai operating list itu apa gitu. Terus yang langkah keempat itu adalah evaluate the quality of disclosure. Jadi evaluasi kualitas dari ALK-nya. Nah, kalau misal kalian itu sebagai analis ya, kalau misal analis keuangan itu menemukan kayak ada yang nggak beres, itu nggak boleh langsung menyimpulkan, wah ini ada distorsi nih gitu. Nah itu nggak boleh. Harus dilihat dulu CALK-nya, udah sesuai belum dengan realitas bisnis gitu. Nah, atau dilihat di CALK-nya itu ada nggak sih prinsip yang nggak konsisten gitu. Nah, itu dilihat dulu CALK-nya. Udah sesuai belum sama realitas bisnis. Prinsip yang digunain itu konsisten nggak gitu. Jadi mengevaluasi the quality of disclosure. Terus step yang kelima itu tentang identifikasi red flag. Jadi red flag itu suatu tanda kalau misal ada distorsi keuangan di situ. Nah, tandanya ini apa aja? Tandanya ini ada banyak sekali. Yang pertama itu ada poor financial performance. Jadi ini tuh langsung ke contoh ya. Contohnya tuh kayak misal 3 tahun berturut-turut perusahaan tuh rugi. Tapi perusahaan tuh masih beroperasi gitu. Nah, ini patut dicurigai nih. Kok bisa 3 tahun berturut-turut perusahaan rugi tapi dia masih bisa beroperasi gitu. Nah, terus yang kedua itu tentang reported earning consistently higher than operating cash flow. Nah, selanjutnya seharusnya reported earning atau laba yang dilaporkan itu tuh nggak boleh lebih besar ya daripada operating cash flow. Harusnya itu sama lah atau ya mirip lah paling nggak gitu. Nggak boleh terlalu tinggi daripada operating cash flow. Kalau dia tuh ternyata lebih tinggi, berarti kan dia mengindikasikan kalau pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan itu bukan berasal dari kegiatan operasional, tapi kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Kegiatan investing atau kegiatan financing. Nah, terus tanda-tanda yang ketiga itu ada opini WDP. Kenapa WDP gitu? Padahal seharusnya bisa WTP. Nah, kayak gitulah. Terus yang keempat tentang auditor yang resign atau ada perubahan auditor. Ini juga sebagai tanda kalau misal ada yang distorsi. Meskipun sebenarnya kalau di AKSK itu kan kita belajar kalau auditor tuh nggak boleh mengaudit perusahaan ya sama berturut-turut pada jangka waktu sekian tahun gitu ya. Tapi kalau misal baru setahun aja auditor itu terus tahun depannya tuh ganti, nggak mau audit di perusahaan itu lagi, berarti kan ada yang nggak beres kan. Nah, terus yang ke 5 itu ada pergantian kebijakan akuntansi yang tidak dijelaskan atau sering. Nah, jadi kalau misal perusahaan itu sering banget kayak mengubah kebijakan akuntansi, kayak misal sekarang bukan kuartal pertama pakai Vivo, terus kuartal kedua pakai average, terus kuartal ketiga pakai Vivo lagi gitu kan. Itu tuh nggak dijelaskan kenapa dia ada pergantian kayak gitu, dan itu sifatnya sering, itu juga patut dicurigai adanya distorsi. Nah, selanjutnya itu ada peningkatan drastis inventory dibandingkan dengan sales. Nah, seharusnya peningkatan inventory itu tuh juga harus sama ya, maksudnya kalau inventory-nya naik, seharusnya tuh juga salesnya tuh naik gitu. Nah, itu kaitannya nanti sama kayak bisa dilihat dari inventory turnover ratio gitu. Bisa dilihat dari di situ. Kalau inventory-nya itu naik banget itu, atau inventory turnover ratio-nya itu rendah, berarti kan barangnya itu nggak laku kan ya. Gitu. Jadi barangnya itu nggak laku karena inventory-nya itu tinggi banget, tapi salesnya itu rendah gitu. Jadi kan barangnya nggak laku.
Itu juga patut dicurigai. Nah, terus ada frequent one time change atau big bet. Jadi itu ada big bet atau yang tadi ya, yang udah dijelasin, yang mencuci ulang atau membuat ulang laporan keuangan. Nah, big bet itu dilakukan secara sering gitu. Nah, itu juga patut dicurigai dan distorsi. Terus adanya transaksi yang tidak bisa dijelaskan yang meningkatkan pendapatan. Jadi itu ada transaksi tertentu yang nggak dijelaskan di CALK yang meningkatkan pendapatan itu secara signifikan. Terus selanjutnya adanya peningkatan tidak biasa di inventory atau AR yang dihubungkan dengan sel. Nah, itu sama aja ya kayak yang ini. Penjelasannya sama aja. Harusnya peningkatan inventory sama AR itu juga berkaitan sama sales itu sebanding. Nah, terus adanya peningkatan gap antara net income dan cash flow atau tax profit. Jadi itu ada peningkatan perbedaan antara net income sama cash flow. Terus ada penggunaan R&D partnership. Nah, maksudnya ini R&D partnership tuh jadi ketika riset and development perusahaan itu tuh berpartner dengan perusahaan lain. Nah, kenapa harus berpartner? Kenapa nggak sendiri? Itu juga patut dicurigai. Nah, terus selanjutnya ada write-off aset besar yang tidak diduga. Misalnya tadi Garuda gitu, tiba-tiba menjual semua pesawatnya. Nah, itu kan kayak kenapa tiba-tiba ngejual gitu? Kan itu sangat tidak terduga gitu ya. Padahal pesawat itu kan aset yang penting untuk kegiatan operasinya dia, itu juga patut dicurigai. Nah, terus adanya penyesuaian besar di akhir tahun ini juga patut dicurigai. Kenapa? Karena penyesuaian ini kaitannya itu sama kayak pembetulan gitu. Bisa dibuat untuk pembetulan gitu. Nah, terus yang terakhir adalah transaksi pihak-pihak berrelasi. Ini juga patut dicurigai. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah yang pertama sampai kelima, itu kan dari situ kita bisa menemukan distorsi-distorsi ke keuangan yang ada gitu kan. Nah, selanjutnya langkah yang keenam tuh adalah ando distorsi akuntansi. Jadi setelah kita menemukan distorsi, itu kita halnya adalah ando. Jadi ando itu penghitungan ulang gitu atas distorsi. Kayak merecasting distorsi akuntansi. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita gunakan info dari cash flow statement dan CALK untuk mengunduh distorsi akuntansi. Jadi itu misalnya kayak gini. Harusnya ketika mencatat leasing, itu yang dipakai Garuda itu adalah capital list gitu, bukan operating list. Nah, berarti kan harus dihitung ulang kan kalau kayak gitu. Nah, itu dihitung ulang sama analis akuntansi yang kemudian dari situ menghasilkan yang namanya recasted financial statement. Nah, jadi untuk yang recasting atau prosesnya kayak gimana caranya itu bakal lebih lanjut dijelasin di pertemuan 3 nanti. Kayak gitu teman-teman. Nah, oke. Jadi itu aja pembahasan kali ini tentang analisis akuntansi. Oke, makasih atas perhatian kalian semua. Minta maaf kalau misal ada salah kata dalam penjelasan atau yang kurang jelas. Minta maaf. Jadi kayak gitu dari aku. Makasih semuanya.